Bung Usman Kansong, ini kalau kemudian masyarakat diwajibkan untuk menggunakan bukti vaksinasi sertifikat sebagai syarat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, artinya apapun keterangan, apapun data yang ada di situ, pemerintah harus komit untuk menjaga keamanannya. Masalahnya kemarin kita punya dugaan kebocoran di data di e-hack. Lalu sertifikat vaksinasi Pak Jokowi yang seharusnya bisa dicek di Peduli Lindungi, ternyata bocor di tengah masyarakat sampai beredar luas. Nah, ini kalau kemudian sudah terjadi seperti ini, bagaimana menjelaskan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan masyarakat? Karena data kami ada di situ semua. Ya, jadi aplikasi Peduli Lindungi dibuat adalah tujuannya sebetulnya bukan semata-mata supaya masyarakat bisa katakanlah berkunjung ke mal ya, atau mengakses transportasi publik. Tetapi tujuan utamanya adalah pengendalian COVID supaya kita bisa melakukan tracing dan kemudian testing dan selanjutnya adalah treatment. Jadi kebutuhan untuk 3T begitu. Nah, saya harus sampaikan berulang kali ini bahwa sebetulnya tidak ada kebocoran data e-hack. Dugaan ya. Dan BSSN sehari setelah munculnya informasi data e-hack katanya 1,3 juta bocor, kemudian melakukan penyelidikan dan tanggal 1 September BSSN merilis kepada publik melalui media bahwa tidak ada kebocoran data 1,3 tetapi rentan ya. Dan kami tidak menganggap remeh informasi itu karena itu kemudian Kominfo, kemudian Kemenkes dan BSSN melakukan pertemuan pada tanggal 31 Agustus 2021 hanya beberapa jam setelah munculnya informasi soal 1,3 juta. Kemudian juga tidak ada kebocoran data pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang ada adalah sebetulnya ada orang yang menggunakan data-data presiden, data-data pribadi presiden tanpa seizin pemilik data. Karena untuk mengakses itu cuma diperlukan 5 komponen, yaitu nama, kemudian tanggal lahir, tanggal vaksin, kemudian NIK dan jenis vaksin. Nah, persoalannya adalah dari mana mendapatkan NIK orang tersebut. Nah, jadi kita sebetulnya di awal di aplikasi Peduli Lindungi itu mensyaratkan juga nomor HP. Tetapi banyak masyarakat yang menyarankan tidak semua orang Indonesia punya HP, tidak punya nomor HP. Nomor HP-nya juga berganti-ganti. Karena itu pemerintah punya niat baik untuk sedikit mempermudah masyarakat sehingga hanya 5 komponen itu. Tetapi ada yang menggunakannya untuk keperluan saya tidak tahu apa, tetapi tanpa seizin pemilik data pribadi. Nah, salah satu komitmen pemerintah untuk menjamin data pribadi masyarakat itu secara teknis adalah dengan mengembangkan yang kita sebut Pusat Data Nasional, nanti di bawah Kominfo. Peduli Lindungi itu bagian dari Pusat Data Nasional. Jadi Pusat Data Nasional itu kira-kira adalah tempat penyimpanan atau gudang, katakanlah seperti itu, yang di dalamnya ada kotak-kotak data lagi yang dimiliki oleh kementerian ataupun lembaga. Nah, itu menjadi semacam secara teknis, semacam double protection. Double protection. Itu secara teknis. Kemudian ya secara regulasi kita tahu bahwa pemerintah bersama DPR sedang membahas ya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP ya, untuk mencegah dan melindungi data pribadi masyarakat. Ya, sedikitnya sudah 2 tahun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu dibahas, tapi sampai sekarang kita belum kunjung melihat hasilnya. Tapi begini, kemarin saya berbincang dengan pakar di salah satu lembaga siber riset, yaitu lembaga riset siber, yaitu CISREC, Pak Pratama Persada. Tadi juga sudah Anda dengar, Bung Usman, ia menyatakan bahwa kalau dia meyakini ada kebocoran itu, walaupun sudah dibantah oleh pemerintah. Karena dia menyatakan di situ terlihat ada 1,3 juta data, besarnya 2,3 juta gigabyte, ada detail KTP dan juga paspor. Kenapa kemudian ia menyatakan itu dan dibantah oleh pemerintah adalah karena diduga ada perbedaan persepsi antara e-hack yang lama dengan e-hack yang baru.
Tidak ada kebocoran memang di e-hack yang baru, tapi ada kebocoran di e-hack yang lama. Ini saya mengutip Pratama Persada. Menurut dia itu tidak relevan, karena kalaupun itu data bocor dari e-hack yang lama, toh data-datanya valid. Nah, ini bagaimana kemudian memastikan bahwa kalau kemudian disampaikan tidak ada kebocoran data, yang 1,3 juta ini tetap bisa terlindungi? Ya, saya harus menyampaikan bahwa tidak ada kebocoran data 1,3 juta itu. Ya, yang ada adalah salah satu lembaga ataupun aktivis cyber, saya lupa namanya, tapi PVN kalau tidak salah, itu yang memberikan informasi. Ya, mungkin dia sudah melihat data-data itu, sehingga dia memperingatkan atau menyampaikan kepada BSSN. Nah, ini soal persepsi tadi Anda sampaikan betul, tapi juga persoalan definisi. Data-data itu bocor kalau sudah misalnya katakanlah diperjualbelikan, ya sudah dilakukan, ada orang yang menghack. Ya, ini kan belum ada yang menghack begitu. Jadi baru dugaan. Betul bahwa dikatakan ada sekian data yang bisa dilihat, tetapi tidak semua orang bisa melihat begitu. Ya, dan tidak semua orang bisa melihat katakanlah secara bebas di dunia maya. Jadi tidak ada kebocoran. Tetapi kami serius betul menanggapi informasi dari PVN bahwa ada potensi, ya, ada kerentanan karena dia pun bisa melihat itu. Ya, dia bisa melihat itu. Ya, kalau ada orang yang berniat jahat mungkin akan mengambilnya dan kemudian menyebarkannya, atau mungkin bisa menggunakan untuk kejahatan. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, karena itu kenapa kami katakan tidak ada atau belum ada kebocoran. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menanggapi itu? Kita tetap serius. Apa buktinya? Kami bertiga lembaga melakukan pertemuan. Dan kemudian Kominfo juga memberikan semacam saran kepada Kemenkes untuk lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan perlindungan data, melakukan mitigasi, dan kemudian BSSN juga melakukan penyelidikan. Dan kemudian memang kita sampaikan sebetulnya sudah terintegrasi di e-hack dengan Peduli Lindungi. Ya, itu sejak Juli. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan karena adanya kebocoran data maka baru diintegrasikan ke Peduli Lindungi. Tidak, sejak Juli itu sudah dilakukan. Bahkan prosesnya sejak Juni. Jadi antisipasi itu sudah kita lakukan jauh sebelum adanya informasi dugaan kebocoran. Beberapa hal yang kemudian jadi catatan masyarakat adalah kalaupun memang tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat kejahatan begitu, tapi bahwa itu bisa sampai dilihat, bisa sampai terbuka, itu juga menjadi satu hal yang jadi sorotan di tengah masyarakat. Karena ini kan cuma tinggal urusan apakah orangnya akan iseng, ataukah orangnya akan punya niat jelek atau tidak. Karena yang paling penting adalah justru bagaimana memastikan supaya tidak ada kelalaian dalam menjaga data itu. Terima kasih Bung Usman Kansong sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Baik. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Besok saya masih akan kembali hadir menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif, pamit undur diri. Sampai jumpa.